Baik, terima kasih kepada rekan-rekan reviewer yang telah menghadiri eh, Zoom meeting saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kepada yang terhormat Profesor Nini M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yang dihadiri dengan dua reviewer, yakni yang pertama Nur Hidayati Septi Rofiko dengan NIM 022, lalu Muftahul Rohmah dengan NIM 031, lalu saya sendiri sebagai presentator dengan NIM Deventi Harunisa dengan NIM 027. Baik, langsung saja saya akan mulai presentasinya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi di sini judul dari proposal penelitian saya adalah efisiensi penerapan e-government terhadap optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Untuk pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yakni yang pertama terdapat pendahuluan, lalu yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, lalu yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja diawali dengan bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai alur latar belakang dari proposal penelitian saya. Jadi, pertumbuhan populasi yang cepat di daerah perkotaan menimbulkan tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan populasi sekitar 3 juta jiwa. Sebagai pusat perdagangan, transportasi, dan industri di Jawa Timur, Surabaya memiliki tantangan yang unik dalam menghadapi pertumbuhan kota yang cepat dan meningkatnya permintaan infrastruktur yang efisien dan terintegrasi. Lalu, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di daerah Surabaya. Dalam konteks ini, e-government menjadi sebuah hal yang sangat relevan untuk dibahas karena merupakan salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Terdapat tantangan dalam memastikan kesetaraan dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan publik agar tidak ada sekelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses penggunaan teknologi informasi. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi e-government pada sektor pelayanan publik, salah satunya yakni rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat yang dapat mempengaruhi efisiensi dari kebijakan pemerintah, yakni e-government pada sektor pelayanan publik. Menurut Indrajit, e-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan. Lalu, argumentasinya adalah judul penelitian ini dipilih karena fokusnya yang jelas pada efisiensi penerapan e-government dan dampaknya terhadap pelayanan publik yang optimal. Judul ini memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang dibahas dan menarik perhatian pembaca tertarik dengan isu-isu terkait efisiensi pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas, aksesibilitas, responsivitas pelayanan publik. Lalu berikut merupakan rumusan masalah yang saya rumuskan. Yang pertama, bagaimana penerapan e-government terhadap optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Gayungan. Serta yang kedua, mengapa e-government sangat berpengaruh terhadap upaya pengoptimalan pelayanan publik. Untuk tujuan penelitian, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang telah saya sebutkan di dalam proposal dan PPT ini. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian, terdapat
dua bagian dari manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis, lalu yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang konsep e-government serta dapat diimplementasikan dengan efektif pada Kecamatan Gayungan sebagai bagian dari Kota Surabaya, serta memberikan ilmu pengetahuan tentang cara menerapkan digitalisasi dengan efektif dan efisien terhadap sektor pelayanan publik guna menjadi warga negara yang baik. Lalu untuk manfaat praktisnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai perwujudan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013. Saya lanjutkan kepada bab 2, kajian pustaka. Untuk sebab pertama, di sini terdapat hasil penelitian sebelumnya atau state of the art. Saya mengambil dua hasil penelitian yang relevan dengan judul saya, yakni yang pertama, Jurnal Teknologi Acceptance Model dengan judul Pemanfaatan e-government pada Desa Wonokarto untuk meningkatkan akurasi dan informasi potensi desa. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa sistem e-government pada Desa Wonokarto berhasil mengatasi keterbatasan karena bisa dengan mudah mendapatkan layanan dan informasi secara cepat dan akurat tanpa mengenal batas waktu. Lalu untuk jurnal yang kedua, terdapat jurnal Prophetic Jurnal Komunikasi dengan judul e-government sebagai layanan komunikasi Pemerintah Kota Surabaya, studi kematangan e-government sebagai layanan komunikasi, government to government, government to citizen, government to business. Jadi dalam jurnal ini, pengukuran kematangan layanan e-government menunjukkan bahwa tingkat kesiapan e-government Kota Surabaya sebagai layanan komunikasi antara government to government to citizen, dan government to business telah tercapai. Saya lanjutkan kepada sebab selanjutnya, yakni kerangka berpikir. Jadi pada kerangka berpikir yang tertera dalam proposal saya, terdapat serangkaian definisi dari keempat hal tersebut yang mana saya petakan menjadi bagian berikut. Lalu saya lanjutkan kepada bab terakhir, yakni metode penelitian. Jadi pada penelitian saya menggunakan desain penelitian studi kasus. Menurut Yin, metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian how atau why, yang mana hal tersebut sesuai dengan apa yang dirumuskan pada rumusan masalah yang telah saya susun. Lalu untuk lokasi penelitiannya di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Untuk alasannya terdapat pada proposal saya, bisa reviewer cek sendiri. Lalu untuk subjek penelitian, yakni sektor pelayanan publik di Kecamatan Gayungan, lebih tepatnya segala kegiatan yang ada pada sektor pelayanan publik di Kecamatan Gayungan. Untuk fokus penelitiannya, pemerintah berbasis elektronik ini ditargetkan untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal untuk masyarakat, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya yang telah ditetapkan. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita turut mematuhi peraturan tersebut sebagai peraturan yang legal diterbitkan oleh pemerintah. Jadi, upaya-upaya tertentu harus dilakukan oleh pemerintah setempat agar penerapan e-government dapat terlaksana dengan merata di seluruh penjuru Kota Surabaya yang telah diklaim sebagai Smart City dan diakui oleh nasional. Lalu untuk teknik dan alat pengumpulan data, di sini saya memakai observasi dan wawancara. Jadi, observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai upaya optimalisasi pelayanan publik dalam penerapan e-government di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 yang telah saya sebutkan. Lalu untuk wawancara, akan dilakukan secara terstruktur atau tertulis, di mana pewawancara menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dengan ketat. Lalu untuk teknik analisis data, saya menggunakan pendefinisian dari Mills dan Haberman, yakni yang pertama dilakukan adalah melakukan reduksi data, lalu dilanjutkan dengan penyajian data, lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya berikan kepada pereview. Oke, terima kasih sudah memaparkan materi dengan sangat jelas. Ini yang review aku dulu atau ya? Bisa tolong diulang, Mbak Septi? Yang mereview aku dulu apa Miftah dulu?
Kamu dulu gak apa-apa. Oke, mungkin terima kasih kesempatannya untuk bisa memberikan komentar terhadap PT tadi. Mungkin saya menambahkan beberapa hal yang bisa digunakan untuk menambah referensi perbaikan dari PPT ataupun sebagai pembelajaran kita bersama, gitu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Yang pertama adalah di latar belakang, yaitu di urgen. Itu bisa kita tandai bahwa yang urgensi itu yang mana di belakang tersebut. Jadi kita tahu yang mana latar belakang urgensinya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di penelitian yang terdahulu itu bisa ditambahkan tahunnya. Selanjutnya, tetap di kajian pustaka, bisa menambahkan landasan teori dan juga beberapa teori yang akan digunakan untuk melangsungkan penelitian. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada presentator. Baik, terima kasih untuk Mbak Nur Hidayati Septi atas reviewnya yang sangat membangun kesempurnaan proposal saya. Bisa dilanjutkan kepada Mbak Miftahul Rohmah untuk mereview. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk menurut saya presentasinya sudah bagus, tapi saya hanya menambahi sedikit dari Mbak Nurhidayati Septi pada kajian pustaka. Mungkin untuk penelitian terdahulunya bisa ditambah lagi sehingga mungkin lebih banyak pendapat yang lainnya. Untuk yang lainnya ya sama seperti Mbak Nurhidayati Septi, jadi menurut saya sudah cukup. Saya kembalikan kepada Mbak Devianti. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ke Mbak Miftahul Rohmah atas kontribusinya dalam mereview proposal saya, presentasi dari proposal penelitian saya. Apakah masih ada yang mau ditambahkan dari Mbak Nurhidayati Septi ataupun Mbak Miftah? Saya cukup, sangat bagus presentasinya. Terima kasih. Baik, Saya sudah cukup. ya baik. Kalau begitu, apabila tidak ada tambahan lagi dari kedua reviewer, saya di sini sebagai presentator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Nurhidayati Septi dan Mbak Miftahul Rohmah untuk karena telah menyempatkan waktunya pada malam ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak memiliki kekurangan dalam proposal saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Hai.